Apa yang harus saya perhatikan kalau saya harus banget pakai pinjaman online dan pay later? Kami akan bahas di video minggu ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini supaya makin banyak yang nonton channel ini. Nah, kalau minggu ini kita mau ngomongin topik yang agak berbeda ya. Biasanya kan kita ngomongin soal keuangan, hidup hemat. Nah, kita mau ngomongin topik pinjaman online atau pay later. Ya biasanya kan kita selalu nyaranin nih untuk yang nonton, teman-teman yang nonton untuk hidup sesuai dengan kemampuan. Dan jangan ngutang kalau bisa. Benar, tapi kadang-kadang ada namanya situasi di mana pinjaman online bisa jadi solusi kalau kita pinter-pinter makainya. Dan sebelum mulai, kami mau ngucapin terima kasih dulu ke S-Pinjam yang udah jadi sponsor video hari ini. S-Pinjam adalah pinjaman online yang aman, bunganya rendah, dan yang terpenting S-Pinjam oleh PT Lentera Dana Nusantara ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Tips pertama, ini paling penting dan paling basic. Jangan pinjam kalau nggak perlu-perlu banget. Betul. Iya, kita harus bijak, jangan tergoda untuk pakai pinjaman online dan pay later cuman buat barang-barang yang impulsif doang. Misalkan kalian lagi scroll-scroll sosial media, terus kalian jadi terinfluence, FOMO, pengen ikutan beli barang yang lagi ngetrend, padahal sebenarnya nggak sesuai dengan budget dan kebutuhan, terus malah ambil pinjaman online dan maksain beli. Oke, jadi kuncinya nih, kita harus jujur tanya ke diri sendiri, apakah ini barang yang aku butuhkan sekarang, atau barang ini bisa nunggu nih, belinya entaran, nabung dulu misalkan. Kalau bisa nunggu dan nggak mendesak, sebaiknya sih kita hindari berhutang untuk memenuhi keinginan tersebut. Betul guys, jadi memang pinjaman online seperti S-Pinjam ini memang praktis, tapi kita harus pintar-pintar memanfaatkan ya, jangan sampai kita terbawa dengan hawa nafsu konsumerisme. Jadi harus ada alasan jelas kenapa kita pinjam. Which brings us to the second point tentang membayar. Kalian harus selalu lunasi dengan pembayaran penuh. Bayar penuh ini adalah sesuatu yang memang udah nggak bisa dinego lagi. Harus berani pinjam, ya berani bayar dan bayarnya harus penuh. Kenapa? Ya jadi kalau misalkan kita udah pinjem jangan nunda-nunda nih buat lunasin, karena biasanya kalau kita nunda-nunda nanti malah kelupaan. Misalkan di S-Pinjam tenornya bisa sampai 12 bulan, tapi kalau memang kita bisa bayar lebih cepat, ya kenapa enggak? Bayarlah intinya sebelum terlambat gitu. Karena saya pun pernah nih kayak nanti bayarnya lunasinnya dimepetin gitu kan. Sok-sok ini kayak mau diputerin dulu uangnya, padahal uang kecil banget gitu kan, paling kan berapa. Iya, akhirnya malah kan kelewatan dari tanggal data itu, nyesek banget. Nah, ini jangan sampai teman-teman di sini kena musibah kan mengalami hal pahit yang sama seperti yang saya alami. Oke. Ya, jadi kalau dilihat memang angka bunganya per harinya kecil kelihatannya ya, 0,07% per hari, tapi kenapa nggak kalian selesain aja utangnya secepat mungkin supaya plong dan pikiran kita juga tenang. Yes, setuju banget. Pinjaman online dan pay later ini harusnya kita pakai kayak kita pakai kartu kredit nih. Jangan sampai bunga numpuk karena malas bayar. Ya, pokoknya intinya semua yang utang itu harus dibayar. Jangan tunggu yang sebelum tenggat waktu, dan sebaiknya sih jangan sampai ditagih ya. Jangan sampai ditagih. Tips yang ketiga, pahami semua ketentuan sebelum pinjam. Kadang orang, termasuk saya sendiri, asal klik setuju tanpa baca dulu apa aja syaratnya. Jadi nggak baca terms and condition langsung yes, agree gitu kan. Nah ini yang bahaya nih. Iya, jadi ini penting banget ya teman-teman. Jangan asal klik, pastikan kalian tahu berapa bunganya, kapan jatuh temponya, apakah ada denda kalau telat, dan lain sebagainya supaya semuanya clear di depan. Di S-Pinjam ini bunganya sudah jelas. Mulai dari 0,07% per hari dan tidak ada biaya tersembunyi. Tapi tetap baca lagi semua informasi biar nggak ada kejutan-kejutan yang kurang enak. Benar banget, jadi kalau kita tahu semua aturannya, kita bisa lebih tenang dan nggak pakai kaget-kagetan pada saat waktunya bayar. Tips keempat, sesuaikan pinjaman dengan kemampuan bayar. Jangan pinjam lebih dari yang kalian bisa bayar tiap bulannya. Iya, kadang orang tergoda nih buat ambil pinjaman yang besar karena limitnya gede. Tapi ingat, limit besar itu nggak berarti kalian harus ambil semuanya. Betul, ya, jadi dimaksimalin gitu ya. Pokoknya utang ini judulnya tetaplah utang ya. Utang itu harus dibayar, bukan additional income. Nah, bener. Jadi di S-Pinjam misalnya ya, limitnya ini bisa sampai 50 juta rupiah. Tapi apakah kalian sanggup membayar kembali 50 juta rupiah tadi, ya kan? Pastikan jumlah pinjaman yang kalian ambil itu realistis sesuai dengan kemampuan bayar kalian. Jangan
tadi yang kalau bilang jangan anggap ini penghasilan tambahan karena ini bukan. Ya. Ini pinjaman yang nanti harus dikembalikan. Apalagi durian runtuh atau rezeki nomplok ya, bukan ya. Betul. Ini utang yang harus dibayar. Jangan sampai gaji kalian habis nih cuman buat bayar cicilan. Pastikan anggaran kalian tetap seimbang buat kebutuhan yang lain. Tips kelima, gunakan pinjaman online dan pay later dengan rencana yang jelas. Jangan asal pinjam tanpa tahu gimana cara balikin utangnya. Jadi sebelum pinjam kalian harus pastikan kalian udah punya rencana kapan dan dari mana uang untuk balikinnya lagi. Ini memang bukan pinjam uang di pinjam sih, tapi ini pinjam uang juga waktu kita bangun rumah dan beli segenap isinya perabotnya. Nah ini semuanya itu yang bisa kita beli pakai utang, yang terus yang ya cicilan 0% 12 bulan itu ya kami pakai semuanya. Karena apa? Karena kami mau save the cash flow gitu ya. Kita nggak bisa bayar brek semuanya di awal, itu kami nggak bisa. Tapi udah hitung-hitung kalau kami bayarnya pelan-pelan tiap bulan itu masih bisa dengan rule of thumb-nya 30 cicilan itu 30% dari gaji ya, itu bisa. Nah ini mungkin sama juga dengan kalian, kalau memang kalian sudah dipikir masak-masak dan harus pinjam, kalian harus pastikan lagi nih nanti cash flow-nya gimana sih buat cover cicilannya nanti sampai lunas. Gitu. Dihitung-hitung dulu ya, jadi udah dihitung-hitung, oh kira-kira gaji bulan depan berapa, oh mungkin siapa tahu nih bentar lagi dapat THR atau dapat bonus akhir tahun ya, itu yang saya mau pakai untuk ngelunasin. Jadi udah dipikirin gitu ya gimana cara ngelunasinnya nanti. Jadi betul ya, jangan cuman pinjem cuman untuk nunda masalah keuangan. Harus punya rencana jelas biar kalian nggak jadi masalah di kemudian hari. Jangan kita gali lubang tutup lubang nih, keluar dari satu masalah ke masalah lain. Kadang-kadang masalahnya adalah mungkin behavior kita, cara kita mengatur uang gitu ya. Itu mungkin yang harus diperbaiki. Jadi pinjam ini adalah short term solution, darurat yang kalian bisa manfaatin. Tapi long termnya kita harus mikir nih gimana caranya kita punya keuangan yang lebih sehat. Jadi itulah 5 hal yang harus kalian perhatikan kalau mau pakai pinjaman online dan pay later. Intinya kita harus bijak ya guys, jadi pinjam kalau memang perlu, lunasi dengan cepat, dan sebelum pinjam pahami syarat-syaratnya. Kalau kalian bisa lakuin ini semua, pinjaman online dan pay later bisa jadi solusi yang aman buat situasi darurat kalian. Dan buat yang tertarik coba, kalian bisa akses pinjam langsung dari aplikasi Shopee. Prosesnya gampang, cuman butuh KTP buat daftar dan dana bisa langsung cair. Jadi sekali lagi terima kasih buat pinjam yang udah sponsorin video ini. Thank you juga buat kalian yang udah nonton. Ada yang pernah punya pengalaman mengelola pinjaman online dan pay later juga? Boleh banget dong share cerita kalian di kolom komentar di bawah ini. Thank you guys so much for watching. Take care and see you guys on the next video. Bye-bye.